Jangan geesan pikir akan berbagi cerita tentang perjalanan percintaan yang dihadiri oleh perbedaan dan menuai banyak sorotan. Langsung saja kita ke inti cerita. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah-kisah nyata, penuh emosi dan syarat makna hidup kami hadirkan untuk Anda. Cerita yang akan kita bahas kali ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami sudut pandang manusia dalam menghadapi perasaan dan pilihan hidup. Sebelum melanjutkan, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share agar kami terus semangat menghadirkan kisah inspiratif dan pembelajaran hidup yang berharga bagi kita semua. Segalanya bermula dari sebuah pertemuan yang tampak biasa. Namun, perlahan mengubah arah hidup dua insan yang bahkan tidak pernah membayangkan kisah ini akan terjadi. Alia adalah seorang mahasiswi semester awal di sebuah perguruan tinggi negeri. Dikenal cerdas, mandiri, dan fokus mengejar masa depan. Hari-harinya diisi dengan jadwal kuliah, organisasi kampus, dan mimpi besar tentang karir yang ingin ia bangun dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Arga adalah siswa SMA kelas 12, remaja pendiam yang sedang berada di fase paling menentukan dalam hidupnya. Ia bersiap menghadapi ujian kelulusan, tekanan orang tua, dan kebingungan tentang masa depan. Dunia mereka seharusnya berjalan di jalur yang berbeda, dengan jarak usia, lingkungan, dan tanggung jawab yang jelas membatasi. Takdir mempertemukan mereka di sebuah kegiatan sosial pendidikan di daerah pinggiran kota. Alia menjadi relawan pengajar, sementara Arga adalah salah satu siswa yang mengikuti bimbingan belajar gratis tersebut. Awalnya, hubungan mereka sebatas interaksi formal, guru dan murid, kakak dan adik. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang mencurigakan. Namun dari percakapan-percakapan sederhana tentang pelajaran, mimpi, dan kehidupan, tumbuh rasa saling menghargai. Arga melihat Alia sebagai sosok yang memberi semangat dan inspirasi. Sementara Alia mengagumi ketulusan dan kedewasaan cara berpikir Arga yang jauh melampaui usianya. Mereka sering berdiskusi tentang masa depan, pendidikan, dan harapan hidup, topik yang perlahan mendekatkan hati tanpa disadari. Alia mulai merasa gelisah. Ia sadar betul batasan yang ada, usia, norma, dan tanggung jawab moral yang tidak bisa diabaikan. Di sisi lain, Arga juga merasakan kebingungan yang sama. Ia tahu perasaan ini salah waktu, namun sulit disangkal. Keduanya berada di persimpangan antara logika dan rasa. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan seperti biasa. Namun bagi Alia dan Arga, ada sesuatu yang perlahan berubah. Interaksi mereka tetap berada dalam koridor kegiatan belajar, namun percakapan menjadi lebih dalang dan bermakna. Bukan tentang hal-hal pribadi yang melampaui batas, melainkan tentang mimpi, nilai hidup, dan perjuangan masing-masing. Dari sanalah rasa itu tumbuh, bukan karena kedekatan fisik, melainkan karena kesamaan cara pandang dan saling menghargai. Alia mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih berhati-hati, menjaga jarak emosional, dan mengingatkan dirinya tentang peran serta tanggung jawabnya. Setiap kali rasa hangat itu muncul, ia menahannya dengan logika. Ia tahu perasaan ini datang di waktu yang tidak tepat. Bukan salah Arga, bukan pula sepenuhnya salah dirinya, namun tetap harus disikapi dengan bijak. Di sisi lain, Arga mengalami pergulatan batin yang tak kalah berat. Ia merasa terinspirasi dan termotivasi oleh Alia, namun juga memahami batasan usia dan norma yang berlaku. Ia mulai mempertanyakan perasaannya sendiri. Apakah ini sekadar kekaguman atau sesuatu yang lebih? Ia memilih memendam, fokus pada sekolah dan berusaha tidak melampaui peran sebagai siswa. Keduanya sama-sama memilih diam, tidak ada pengakuan, tidak ada janji. Hanya kesadaran bahwa perasaan bisa muncul tanpa diminta, namun tindakan harus tetap dikendalikan. Alia pun sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari kegiatan tersebut demi menjaga semuanya tetap aman dan benar. Perubahan sekecil apapun tak pernah benar-benar luput dari perhatian orang sekitar. Beberapa relawan mulai menyadari cara Alia dan Arga berdiskusi yang tampak lebih akrab dibanding yang lain. Tidak ada yang salah secara kasat mata, namun bisik-bisik kecil mulai terdengar. Tatapan, senyuman samar, dan komentar setengah berbisik perlahan menciptakan jarak yang tak terlihat namun terasa.
Alia menangkap kegelisahan itu lebih cepat. Sebagai mahasiswi, ia paham betul bagaimana opini publik bisa berkembang tanpa perlu bukti. Ia mulai menjaga sikap dengan lebih tegas, mengurangi interaksi, membatasi percakapan, dan selalu memastikan ada orang lain di sekitar. Bukan karena rasa itu menghilang, tetapi karena ia sadar bahwa tanggung jawab sosial tidak bisa diabaikan. Arga pun merasakan perubahan tersebut. Ia merasa kehilangan ruang untuk berbicara, namun tidak berani bertanya. Di sekolah, pikirannya terbagi antara ujian akhir dan perasaan yang belum selesai. Ia mulai menyibukkan diri dengan kegiatan belajar tambahan, seolah berharap jarak waktu dan kesibukan bisa meredam apa yang ia rasakan. Tekanan semakin terasa ketika seorang teman Alia mengingatkannya secara halus tentang batasan dan risiko. Kata-kata itu tidak menghakimi, tetapi cukup untuk menyadarkan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Alia menghabiskan malam-malamnya dengan perenungan panjang, antara empati dan tanggung jawab, antara rasa dan norma. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling sunyi bagi Alia. Di balik senyum yang tetap ia tampilkan, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Ia menyadari bahwa perasaan, sehalus apapun, bisa menjadi beban bila tidak ditempatkan dengan benar. Setiap langkahnya kini terasa diawasi, bukan oleh orang lain, melainkan oleh nuraninya sendiri. Alia mulai menuliskan kegelisahannya dalam catatan pribadi. Ia menimbang setiap kemungkinan, setiap resiko, dan setiap dampak yang mungkin terjadi bila ia salah melangkah. Sebagai seorang dewasa, ia tahu tanggung jawabnya bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada Arga, seorang remaja yang masih berada dalam proses pencarian jati diri. Ia tak ingin kehadirannya justru menjadi sumber kebingungan atau luka di masa depan. Di sisi lain, Arga berusaha memahami jarak yang kian nyata. Ia merasakan perubahan sikap Alia yang kini lebih formal dan terbatas. Ada kekecewaan, namun juga tumbuh kesadaran bahwa tidak semua hal yang dirasakan harus dimiliki. Ia mulai belajar bahwa kedewasaan bukan soal usia, melainkan kemampuan menerima kenyataan yang pahit tanpa menyalahkan siapapun. Pertemuan mereka kini singkat dan seperlunya. Alia menjaga jarak dengan penuh kehati-hatian, sementara Arga belajar menahan diri. Keduanya sepakat tanpa pernah mengucapkannya, bahwa pilihan ini menyakitkan tetapi perlu. Lebih baik menanggung perih sekarang daripada menyesal di kemudian hari. Ketika cinta dan kepedulian harus berdiri iringan, keputusan untuk menjaga jarak bertahap terasa berat. Namun ia jadi bukti kesadaran yang mendalam tentang tanggung jawab dan saling menjaga hati. Saya Micheliana, dan ini adalah cerita tentang hal itu. Halo semuanya, selamat datang di channel Kisah Bermakna. Pada hari yang penuh harapan ini, saya ingin mengundang Anda untuk merayakan kisah tentang kepedulian dan perjalanan hidup yang penuh makna. Jika Anda menyukai cerita-cerita yang menginspirasi, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan Anda sangat berarti untuk kami. Mari kita mulai kisah Paligari dengan hati yang terbuka. Keputusan untuk menjaga jarak perlahan membentuk ritme baru dalam kehidupan Alia dan Arga. Tidak ada lagi percakapan panjang setelah kegiatan belajar, tidak ada diskusi mendalam yang melampaui materi. Semua berjalan tertib dan terukur. Alia memastikan perannya tetap profesional, sementara Arga berusaha menata ulang fokusnya. Jarak itu terasa dingin, namun di dalamnya tersimpan niat baik yang tak terucap. Alia menyalurkan energinya pada kuliah dan organisasi. Ia menyibukkan diri dengan target akademik, proyek sosial lain, dan rencana masa depan yang sempat tertunda. Setiap kali ingatan tentang Arga muncul, ia mengingatkan diri bahwa memberi ruang adalah bentuk kepedulian yang paling bertanggung jawab. Ia belajar bahwa mengasihi tidak selalu berarti mendekat, kadang justru dengan melepaskan. Arga di sisi lain mulai menemukan kekuatan dalam disiplin. Ia memperketat jadwal belajar, mengikuti bimbingan intensif, dan menetapkan tujuan kelulusan dengan jelas. Dukungan yang dulu ia rasakan kini ia terjemahkan menjadi motivasi internal. Ia memahami bahwa masa depannya masih panjang dan membutuhkan fokus penuh. Rasa kagum yang tersisa ia simpan sebagai pelajaran, bukan penyesalan. Lingkungan pun mulai kembali tenang. Bisik-bisik mereda seiring konsistensi sikap Alia dan Arga. Keduanya membuktikan bahwa niat baik harus dibuktikan dengan tindakan nyata dan berkelanjutan.
Tidak ada drama, tidak ada pembelaan, hanya keteguhan menjaga batas. Waktu tidak pernah berhenti untuk menunggu siapapun. Hari demi hari berlalu, membawa perubahan yang perlahan namun pasti. Bagi Arga, masa-masa akhir di SMA menjadi periode paling melelahkan sekaligus menentukan. Ujian kelulusan semakin dekat, tekanan akademik meningkat, dan harapan keluarga bertumpu di pundaknya. Ia belajar mengatur emosi, mengelola stres, dan memusatkan perhatian pada tujuan yang nyata. Alia mengamati dari kejauhan, bukan dengan keterlibatan, melainkan dengan doa dan harapan baik. Ia menjaga jarak dengan konsisten, memastikan bahwa kehadirannya tidak lagi memengaruhi fokus Arga. Dalam kesibukannya sebagai mahasiswi, Alia juga menghadapi tantangan sendiri, tugas menumpuk, tanggung jawab organisasi, dan rencana masa depan yang menuntut keputusan besar. Ia belajar bahwa hidup dewasa adalah tentang prioritas dan keberanian memilih. Suatu hari, kegiatan sosial itu berakhir. Penutupan dilakukan sederhana, penuh rasa syukur dan harapan. Alia dan Arga bertukar salam perpisahan yang singkat dan sopan. Tidak ada kata-kata berlebihan, tidak ada isyarat yang melampaui batas. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada pemahaman mendalam. Setiap orang harus melanjutkan langkahnya masing-masing. Arga pulang dengan perasaan lega dan tekad baru. Ia menyadari bahwa pengalaman ini, meski membingungkan, telah mengajarkannya tentang batas, rasa hormat, dan tanggung jawab. Alia pun melangkah dengan hati yang lebih tenang. Ia tahu bahwa keputusan menjaga jarak adalah pilihan yang benar, meski tidak mudah. Beberapa bulan berlalu setelah perpisahan sederhana itu. Kehidupan Alia dan Arga berjalan di jalurnya masing-masing, membawa tantangan dan pelajaran baru. Jarak yang dulu terasa berat, kini berubah menjadi ruang refleksi yang menenangkan. Keduanya mulai menyadari bahwa pengalaman yang mereka lalui bukan sekadar episode singkat, melainkan bagian penting dari proses bertumbuh. Alia menemukan ketenangan dalam kesibukan yang bermakna. Ia terlibat dalam penelitian kampus dan kegiatan pengabdian masyarakat di tempat lain. Dari interaksi dengan berbagai latar belakang, ia belajar memperluas empati dan mempertegas nilai-nilai yang ia pegang. Ia tidak lagi menghindari kenangan, tetapi menempatkannya sebagai pelajaran tentang tanggung jawab dan keberanian memilih yang benar. Arga kini memasuki fase akhir persiapan kelulusan, merasakan perubahan signifikan dalam dirinya. Ia menjadi lebih disiplin, lebih fokus, dan lebih matang dalam memandang hubungan antar manusia. Pengalaman tersebut mengajarkannya untuk membedakan antara kekaguman, rasa hormat, dan perasaan yang harus dikelola dengan bijak. Ia mulai menata rencana studi lanjut, berbicara dengan guru BK, dan menyusun target yang realistis. Sesekali, kenangan itu muncul sebagai pengingat, bukan untuk diulang, melainkan untuk dihargai. Keduanya memahami bahwa tidak semua pertemuan bertujuan untuk dimiliki. Sebagian hadir untuk membentuk cara berpikir dan bersikap. Lingkungan sekitar pun melihat perubahan positif. Alia tampil lebih tegas dan percaya diri, sementara Arga menunjukkan kematangan yang membuat orang-orang di sekitarnya bangga. Seiring berjalannya waktu, kisah Alia dan Arga mulai menjadi pembicaraan ringan di lingkungan sekitar. Meski keduanya menjaga jarak dan berperilaku profesional, komentar dan spekulasi tetap muncul. Bisik-bisik tentang kedekatan mereka terdengar di antara teman-teman komunitas, bahkan beberapa orang mulai menilai tanpa memahami konteks sebenarnya. Tekanan sosial ini menjadi ujian tersendiri bagi keduanya, karena tidak semua orang bisa menilai dengan bijaksana. Alia merasakan ketegangan itu terlebih dahulu. Sebagai sosok dewasa dan berpendidikan, ia tahu bagaimana menghadapi gosip dan rumor. Namun hati kecilnya tetap terganggu. Ia tidak ingin tindakan kecilnya disalahartikan atau menimbulkan fitnah. Setiap kali mendengar komentar miring, ia menarik napas dalam-dalam dan mengingatkan diri bahwa kedewasaan bukan tentang membalas, tetapi tentang tetap konsisten pada nilai yang diyakini. Ia memilih menjaga jarak dan fokus pada aktivitas yang membawa manfaat nyata. Arga pun merasakan dampak tekanan itu. Teman-teman sekelasnya mulai membicarakan sikapnya terhadap Alia, meski ia selalu bersikap sopan dan profesional. Awalnya ia bingung, bahkan merasa tersudutkan. Namun perlahan ia belajar untuk tidak terpengaruh. Ia menyadari bahwa penilaian orang lain tidak menentukan siapa dirinya. Yang terpenting adalah tetap menghormati batasan, menjaga fokus pada sekolah, dan mempersiapkan masa depan. Momen ini menjadi pelajaran besar bagi keduanya.
Mereka memahami bahwa tidak semua orang mampu menilai dengan akurat, dan tidak semua kritik perlu direspon. Kadang ketenangan diri dan konsistensi adalah bentuk jawaban terbaik. Alia dan Arga belajar untuk membedakan antara suara-suara yang penting dan yang sekadar noise. Dengan cara itu, mereka membangun mental yang lebih kuat serta kemampuan menahan diri di tengah situasi yang menekan. Seiring tekanan dari lingkungan perlahan mereda, Alia dan Arga mulai menemukan ritme baru dalam hidup mereka. Jarak yang mereka jaga bukan lagi terasa berat, melainkan menjadi sarana pendewasaan diri. Alia menyadari bahwa setiap tindakan kecilnya memiliki dampak yang lebih luas, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi Arga dan orang-orang di sekitarnya. Ia mulai menata hari-harinya dengan lebih disiplin, membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan proyek sosial, sambil menjaga hati tetap tenang dari godaan rasa yang belum waktunya diungkapkan. Arga pun merasakan transformasi yang signifikan. Ia tidak lagi hanyut dalam perasaan yang dulu membingungkan, tetapi mulai menyalurkan energi pada hal-hal produktif. Belajar menjadi prioritas utama, dan ia menetapkan target yang jelas untuk ujian kelulusan. Bahkan di tengah komentar teman-teman yang masih muncul sesekali, Arga mampu tetap fokus tanpa merasa terbebani. Ia memahami bahwa keberhasilan pribadi membutuhkan disiplin, kesabaran, dan konsistensi, bukan sekedar keinginan atau perasaan sesaat. Mereka berdua juga belajar dari pengalaman sosial yang terjadi sebelumnya. Alia menyadari bahwa menyampaikan sikap secara konsisten dan jelas membantu orang lain memahami batasan yang ada. Arga belajar bahwa menghormati orang lain, termasuk diri sendiri, adalah bentuk kedewasaan yang sesungguhnya. Keduanya menanamkan prinsip ini sebagai landasan dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Dalam proses ini, perasaan yang dulu hadir di antara mereka tidak hilang sepenuhnya, tetapi berubah bentuk. Rasa kagum dan hormat kini menjadi energi positif untuk mendukung pertumbuhan masing-masing. Alia menggunakan perasaan itu sebagai pengingat akan pentingnya tanggung jawab, sedangkan Arga menjadikannya motivasi untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Seiring waktu terus berjalan, Alia dan Arga semakin memahami bahwa kehidupan bukanlah soal seberapa cepat perasaan itu muncul atau seberapa kuat godaan yang datang, tetapi bagaimana seseorang mampu bersikap bijaksana di tengah situasi yang kompleks. Jarak dan waktu yang mereka tempuh bukanlah sekadar jarak fisik, tetapi proses pendewasaan yang memberi mereka ruang untuk merenung, belajar, dan bertumbuh. Alia mulai melihat semua pengalaman ini sebagai pelajaran berharga. Ia belajar bahwa mencintai bukan selalu soal memiliki, tetapi tentang menghormati, menjaga batas, dan memberi ruang bagi diri sendiri maupun orang lain untuk berkembang. Setiap kegiatan kuliah dan proyek sosial yang ia jalani kini terasa lebih bermakna, karena setiap langkah diiringi kesadaran bahwa keputusan yang diambil harus mencerminkan integritas dan tanggung jawab. Arga juga mengalami transformasi yang signifikan. Ia mulai menata masa depan dengan lebih matang, memilih fokus belajar, merancang rencana pendidikan lanjut, dan belajar mengelola emosi serta ekspektasi. Ia menyadari bahwa kedewasaan bukan soal mengekspresikan perasaan kapan saja, melainkan tentang kemampuan menunda kepuasan pribadi demi kebaikan jangka panjang. Ia belajar bahwa rasa kagum dan hormat dapat menjadi motivasi, bukan gangguan. Meski interaksi mereka semakin terbatas, hubungan emosional yang tertanam tetap hadir dalam bentuk saling mendoakan. Alia dan Arga memahami bahwa cinta sejati tidak harus selalu terlihat. Kadang ia hadir dalam bentuk dukungan diam-diam, perhatian tanpa kata, dan keberhasilan masing-masing. Mereka belajar bahwa waktu dan kesabaran bisa menjadi guru terbaik, mengajarkan arti tanggung jawab, harga diri, dan konsekuensi dari setiap pilihan. Beberapa tahun telah berlalu sejak Alia dan Arga menjalani fase paling sulit dalam hubungan mereka yang penuh jarak dan batasan. Arga kini telah menyelesaikan pendidikan SMA-nya dengan prestasi gemilang, sementara Alia menuntaskan kuliahnya dan mulai memasuki dunia profesional.
Waktu telah memberikan perspektif baru, dan pengalaman yang mereka lalui menjadi fondasi kedewasaan yang tak ternilai. Suatu hari, dalam sebuah kegiatan sosial yang mengundang alumni dan relawan lama, Alia dan Arga bertemu kembali. Pertemuan ini berbeda dari sebelumnya. Tidak ada rasa canggung atau ketegangan yang menekan, melainkan rasa hormat dan kedewasaan yang muncul secara alami. Mereka saling menyapa dengan hangat, menatap mata masing-masing tanpa perlu kata-kata panjang. Di sana, mereka menyadari bahwa perasaan yang dulu membingungkan telah berubah menjadi penghargaan dan rasa syukur terhadap pengalaman, pelajaran, dan diri masing-masing. Percakapan mereka pun berlangsung dengan tenang dan penuh makna. Alia berbagi cerita tentang perjalanan karir dan proyek sosial yang telah ia jalani, sementara Arga bercerita tentang pendidikan lanjutannya, prestasi yang ia capai, dan mimpi-mimpi yang kini mulai ia wujudkan. Tidak ada kepentingan pribadi yang menekan, tidak ada perasaan yang terburu-buru. Hanya dua individu yang pernah mengalami dilema, kini bertemu sebagai versi lebih matang dari diri mereka sendiri. Momen ini memberi keduanya pemahaman yang lebih dalam. Cinta sejati bukan soal memiliki, melainkan menghargai proses, belajar dari pengalaman, dan membiarkan waktu membimbing setiap langkah. Alia dan Arga menyadari bahwa jarak dan waktu yang mereka jalani bukanlah penghalang, tetapi guru terbaik yang mengajarkan arti tanggung jawab, kesabaran, dan kedewasaan emosional. Beberapa tahun telah berlalu sejak Alia dan Arga menjalani fase paling sulit dalam hubungan mereka, yang penuh jarak dan batasan. Arga kini telah menyelesaikan pendidikan SMA-nya dengan prestasi gemilang, sementara Alia menuntaskan kuliahnya dan mulai memasuki dunia profesional. Waktu telah memberikan perspektif baru, dan pengalaman yang mereka lalui menjadi fondasi kedewasaan yang tak ternilai. Suatu hari dalam sebuah kegiatan sosial yang mengundang alumni dan relawan lama, Alia dan Arga bertemu kembali. Pertemuan ini berbeda dari sebelumnya. Tidak ada rasa canggung atau ketegangan yang menekan, melainkan rasa hormat dan kedewasaan yang muncul secara alami. Mereka saling menyapa dengan hangat, menatap mata masing-masing tanpa perlu kata-kata panjang. Di sana, mereka menyadari bahwa perasaan yang dulu membingungkan telah berubah menjadi penghargaan dan rasa syukur terhadap pengalaman, pelajaran, dan diri masing-masing. Percakapan mereka pun berlangsung dengan tenang dan penuh makna. Alia berbagi cerita tentang perjalanan karir dan proyek sosial yang telah ia jalani. Sementara Arga bercerita tentang pendidikan lanjutannya, prestasi yang ia capai, dan mimpi-mimpi yang kini mulai ia wujudkan. Tidak ada kepentingan pribadi yang menekan, tidak ada perasaan yang terburu-buru. Hanya dua individu yang pernah mengalami dilema, kini bertemu sebagai versi lebih matang dari diri mereka sendiri. Momen ini memberi keduanya pemahaman yang lebih dalam. Cinta sejati bukan soal memiliki, melainkan menghargai proses, belajar dari pengalaman, dan membiarkan waktu membimbing setiap langkah. Alia dan Arga menyadari bahwa jarak dan waktu yang mereka jalani bukanlah penghalang, tetapi guru terbaik yang mengajarkan arti tanggung jawab, kesabaran, dan kedewasaan emosional. Bab ini menunjukkan bahwa pertemuan kembali bukan tentang memulai kembali, tetapi tentang menghormati perjalanan masing-masing, menyadari nilai pengalaman, dan menempatkan perasaan di posisi yang tepat. Mereka menatap masa depan dengan hati lebih bijaksana, pikiran lebih jernih, dan jiwa yang siap menghadapi tantangan hidup sambil tetap menyimpan rasa hormat dan apresiasi satu sama lain. Perjalanan Alia dan Arga mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kehidupan dan cinta bukan selalu tentang memiliki atau mengikuti perasaan sesaat, tetapi tentang menghormati batas, memahami tanggung jawab, dan belajar dari setiap pengalaman. Terkadang, jarak yang dijaga dengan kesadaran dan waktu yang dijalani dengan sabar justru menjadi guru terbaik, membentuk karakter, mental, dan hati yang bijaksana. Kisah ini menunjukkan bahwa kedewasaan muncul bukan dari siapa yang kita cintai, tetapi dari bagaimana kita menghadapi tantangan, membuat keputusan yang benar, dan tetap konsisten pada nilai-nilai yang diyakini. Kami berharap cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua untuk lebih memahami arti cinta, tanggung jawab, dan batasan dalam kehidupan nyata. Ingatlah bahwa setiap pengalaman, baik manis maupun pahit,
adalah pelajaran berharga yang membentuk siapa kita di masa depan. Jadikan kisah Alia dan Arga sebagai pengingat bahwa menghormati diri sendiri dan orang lain adalah tanda kedewasaan sejati. Jika kalian menyukai cerita ini, dukung channel kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan share. Dengan dukungan kalian, kami akan terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif, edukatif, dan penuh makna yang bisa menjadi pelajaran hidup bagi semua. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita baru yang tak kalah menarik dan penuh hikmah.